Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya Bambang Indri. Saudara, kali ini kita masih konten dengan tema wayang, yaitu wayang lawas atau wayang lama dan wayang baru. Kali ini sama Mas Andi yang baru datang. Ini mahasiswa dari Jember datang ke sini untuk selain dia itu mahasiswa juga masih berkutat dan masih menekuni hobinya, masih suka dengan kesenian Jawa, utamanya wayang kulit. Ya, selamat siang Mas Andi. Siang Pak. Ya, adakah yang mau ditanyakan kali ini di konten saya yang lama tidak konten kali ini ya, kita lama nggak konten ya? Iya, Ya, apa sekarang? Tentang wayang lawas dan wayang baru yang digunakan pada tema kali ini gitu. Iya. Bedanya wayang lawas dengan wayang baru itu yang paling mendasar apa Pak? Oh, wayang baru dan wayang lama ya. Gitu. Kalau wayang baru itu tentu saja semuanya serba baru dan kelihatan fresh atau ya bening jernih gitu ya wayangnya. Terutamanya ini warna emasnya dan warna yang lain itu masih kelihatan bagus dan terang. Kadang kalau ini warna emasnya itu pakai warna emas atau produk emas itu lebih bagus lagi dan tentunya mahal ya Mas ya. Kalau yang biasa itu grenjeng sama brom ya. Itu ya, kalau wayang baru tentunya bagus dan masih kuat dan tidak rentan untuk rusak kalau dipakai untuk dalam atau untuk praktek perdalangan. Tapi kalau yang ini warna emasnya dari apa Pak? Kalau ini, kalau ini dari akrilik ini ya, dari akrilik. Kalau yang ini juga kalau ini dari grenjeng. Ini baru semua. Ya, yang jelas baik, bagus dan untuk pentas mendukung sekali kalau yang baru. Kemudian kalau yang lama ya, yang lama atau yang lawas itu ya juga ada yang bagus, juga ada yang kurang bagus. Termasuk yang baru tadi juga ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi semua yang baru maupun yang lama atau lawas itu tergantung pembuatannya, tergantung pondok, terus kulit, sunggingan, tatahan dan sebagainya. Atau yang paling mendasar itu kapangan atau bentuk keseluruhan postur kapangan wayangnya itu. Kalau yang lama itu kalau wayangnya bagus ya juga bagus. Ini lama Arjuna. Ini lama tapi lebar bagus karena tatahannya urut ya. Orang menurut itu kan terkadang ada yang tidak urut, ada yang urut. Nah, kalau ini kan urut. Urutnya gimana nih Pak? Urut itu dalam arti tatahannya itu plong tidak. Kalau tatahnya nggak bagus kan terkadang tidak rapi, masih membekas, tidak rata. Sisa tatahnya itu tidak rata. Kalau ini kan ini rata. Ini kalau untuk pentas juga sama. Kalau wayangnya itu awet atau dalam arti bahannya dan sundingannya itu bagus ya, tentunya juga tidak kalah dengan wayang yang baru. Itu Mas Andi. Menurut saya sejauh ini baru itu. Mungkin kalau masih perlu kita bahas lagi tentang wayang baru dan lawas, masih kita lanjut di konten selanjutnya di channel selanjutnya, di konten selanjutnya. Sekarang yang mau ditanyakan lagi apa? Ini kan masih temanya sama ya Pak? Ya sama. Kalau kan ada wayang yang lama dan wayang yang baru, ada yang mungkin kurang baik sunggingannya, ada yang baik sunggingannya gitu. Itu kan setiap wayang mempunyai keistimewaannya gitu Sendiri ya, tergantung pembuatannya dan bahannya dan A, B, C tadi yang saya jelaskan tadi. Keistimewaannya dari wayang baru dan wayang lama itu yang dominasinya di mana? Oh, kalau wayang baru itu ya tadi sudah saya jelaskan, keistimewaannya itu juga tetap tergantung pada wondo, kapangan, tatahan dan sunggingan, juga termasuk gabitnya. Kalau wondo itu yang bagaimana? Wondo itu ya bisa, wondo itu
suasana raut muka wayang atau postur wayang, suasana biasanya wondo itu dikaitkan dengan adekannya. Misalkan adekan kalau Baladewa ya misalkan. Ya, kalau Baladewa ya. Kalau Baladewa untuk jejer ya, itu biasanya wondo jagong. Itu yang Baladewa yang agak dingkluk ya, itu agak kecil. Kalau ini dangak ini sepertinya saya itu kalau wondo itu saking banyak wondo terkadang ulang hafal gitu ya. Biasa itu apa wondo geger ini ya kan, ini dangak gitu. Mungkin ini wondo geger. Kalau yang untuk jejer itu agak dingkluk, menunduk gitu, menunduk bisa sampai. Kalau yang biasanya untuk jejer itu brom atau warna emas badannya. Kalau yang untuk pasir Banjawi atau untuk adegan selain jejer itu biasanya warnanya warna awak-awakan ya. Warna awak-awakan itu warna selain emas. Biasanya pink, ada yang putih dan sebagainya. Itu keistimewaan ya. Keistimewaan. Menurut keistimewaannya ya kalau yang baru yang istimewa jelas yang produk. Baik baru maupun yang lama itu yang produk emas. Ya. Sekarang kalau keistimewaan yang wayang lawas itu, kalau wayang lawas ya tatahannya bagus, kemudian sundingannya bagus, kapangan postur keseluruhannya bagus, itu ya sampai kapanpun masih mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi kalau wayang lama itu juga kan ada tatahan dari sundingan, tapi di belakangnya kan mesti ada 6 besar pembuatnya gitu. Apa itu juga berpengaruh? Nama misalnya di dalam lemahan itu di sini ada misalnya yang membuat saya dikasih BI gitu kan. Misalkan terus siapa penatah siapa gitu ya, itu bisa mempengaruhi. Misalkan itu kan kita itu nggak tahu meskipun seperti itu nanti pada aslinya itu tidak, yang membuat bukan itu, hanya tiru-tiru dikasih seperti itu ya. Kalau orangnya percaya ya mahal gitu. Biasanya kan orang yang meniru, wah tak kayak berpodo. Tapi secara keseluruhan kalau wayang lawas, wayang lama itu kalau semuanya mendukung, mulai dari pentengan kulitnya dan bahan kulitnya, tarangan dan sebagainya. Tarang itu dikukus itu ya, ditaruh di dalam di api, kukus itu di pogo atau di dapur itu bertahun-tahun kan jadi kencang ulangnya. Itu ya istimewa sekali, bahkan lebih mahal wayang yang lama daripada wayang yang baru. Ya bukan karena apa, kan nilai historisnya wayang lama itu kan, nilai sejarahnya itu kan ada. Seperti wayang-wayang yang dibuat Kijar Pangrango ya, Pangrango terus Mbah Nopo, yang daerah-daerah Klaten, daerah itu kan biasanya banyak penatah ya. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Ini kan wayang lawas yang jenengan ya Dursosono ya. Apakah perlu dibarukan atau yang bagian tubuhnya itu dicat ulang, Pak? Untuk di istilahnya itu digebal ya. Kalau untuk digebal itu kalau menurut saya, karena pendapat orang baik itu dalang atau kolektor atau pecinta pengoleksi wayang dan itu kan beda-beda dia itu kesukaannya beda-beda. Tapi kalau saya pribadi, kalau wayang lawas atau lama itu wayangnya sudah bagus, sudah memenuhi kriteria, bahkan kalau zaman dulu itu kan menurutnya ada yang itu ditarang, kemudian ancurnya saja pakai ancur lempeng, terus awet gitu ya perekatnya, pakai prodoma dan sebagainya. Itu kalau menurut saya kalau itu mau dibarukan atau istilahnya dalam wayang itu digebal, itu kok saya itu kok nggak sampai hati eman-eman gitu loh. Nanti kalau mau dijual malah biasanya malah tidak begitu tinggi harganya. Iya, seperti kayak kendaraan dan sebagainya itu kan kalau sudah dimodif, kalau tidak bagus kan malah bagus. Yang dicari kan yang ori, yang asli, yang asli, yang tetap yang disukai, yang bagus, yang malah yang kalau kolektor terutama itu atau dalang yang tahu tentang wayang ya yang disukai wayang yang lama itu masih lama.
masih apa adanya, tidak digebal atau dicat ulang lagi. Tapi kalau saya, kalau wayangnya itu wayang lama hanya kayak gini, wayang lawas hanya kayak gini ya, ini kan tidak memenuhi kriteria. Seperti ini, itu ya digebal nggak apa-apa. Ini juga mau saya cat ulang, mau saya gebal. Tapi kalau wayangnya seperti ini, nah seperti ini mas, nah, seperti ini tidak, ini eman-eman. Nah, ini kan tatahannya sudah mapan, terus bilangannya sinwit. Paling-paling ini saya ganti tangan. Sinwit itu apa? Sinwit itu dulu pewarna untuk wayang yang bentuknya itu serbu kayak drum itu, tapi serbu dicampur. Dulu itu sinwit, bukan, kalau sekarang kan sablon. Nah, ini saya sopak, ini juga lama, ini tidak akan saya apa-apakan. Kalau disungking paling tangannya nanti ada istilah dilawaskan, dikasih minyak apa itu seperti lawas. Ini eman-eman kalau mau digebal, ini eman-eman. Ini ke kudur Jogja, hanya saya ganti yang ini, saya sopak di rambut, kemudian ya apa adanya, tidak digebal. Bagus, ini Jogja, Bagus. Itu. Kemudian ada lagi Untuk Pak, kan ini kan wayang tadi sudah sugingan, sudah tata bahan. Iya. Sekarang penyangganya itu Pak. Oh, gapit ya? Nggih. Gapit. Oh iya. Kalau gapit itu, nah kalau gapit itu kan yang bagus, yang istimewa kan yang dari sungu ya, dari tanduk kerbau. Yang bagus itu kan yang putih, kemudian yang di bawahnya kelas yang di bawahnya yang hitam. Di bawahnya yang lamus itu ada semburat putih, ada semburat hitam. Kemudian yang hitam, kemudian yang apa itu kayu disambung penjalin. Kayu disambung penjalin ya, penjalin ada yang rotan, ada yang kayunya, ada kayu apa, kayu bertuah biasanya, kayu sono atau kayu apa itu nggak tahu saya. Pokoknya kayunya itu kayu yang bagus. Ya, kalau ini yang pendito tadi di mana? Pendito yang kamu pegang tadi, Pak, pendito tadi coba di yang pendito, yang gapitnya itu ada yang gapit bambu ya, tapi zaman dahulu nggak apa-apa gapit bambu. Oh ini Pak. Ini bawahnya ada apa ya? Nah, ini kalau sering dipakai kan biasanya sini itu saking seringnya dipakai sigar atau retak, terus ditancapkan di betok itu tidak bagus karena retak kan sulit. Jadi ini dikasih tembaga atau aluminium terus dilipat gini. Ini istilahnya kalau di dalam pewayangan gapit yang seperti ini namanya ditunjung. Ditunjung. Kalau di sini dikasih seperti tembaga untuk menguatkan yang sigar, ini namanya ditunjung. Kalau di sini tidak gapit langsung, sini ada sambungannya kayak paku ya. Di sini ini namanya ini dikeling. Ini dikeling, ini ditunjung. Itu ya tentang wayang lama, wayang dan wayang baru. Ulasan kali ini mungkin sedikit banyak bisa memberi pengetahuan atau wawasan kita tentang dunia wayang ya. Bagaimana kalau kamu untuk melestarikan wayang itu kamu punya niat kan ya? Karena apa? Wayang kok kamu berniat untuk melestarikan wayang? Ya karena ini kan warisan turun temurun dan memiliki sejarah yang panjang ya Pak. Mulai dari Demak, Pajang, Mataram sampai Surakarta, Pisah, Yogyakarta dan Surakarta. Nah itu kan iman-iman ya. Kalau sampai wayang itu tidak ada yang punah, tidak ada yang melestarikan. Iya. Karena harus ada yang melestarikan. Dan wayang itu termasuk di dalam UNESCO itu sudah tercatat diakui ya sebagai tak benda. Master itu warisan tak benda. Itu. Ya sekarang tinggal ngurep-ngurep. Kalau ngurep-ngurep tidak ngurep-ngurep. Kalau ngurep-ngurep itu kalau Pak Mantep almarhum itu kan ngurep-ngurep itu nanggap, ada yang kiat untuk nanggap gitu ya. Nah, sekarang kan kita gimana? Yang masih eksis sekarang kan rasul itu ya. Rasul instansi tertentu. Bahkan kalau anak-anak SMA ini gimana caranya supaya anak-anak itu senang wayang? Bahkan saya bawakan wayang di rumah, kalau
materinya tentang wayang ya saya bawakan wayang gitu Mas. Oh. Seperti dulu kan juga seperti itu saya strategi biar anak gimana anak sekarang itu tetap cinta wayang. Lah langkah-langkahnya tergantung kita kalau mau pentas, kalau mau membuat pakliran yang tidak membusanakan satu malam suntuk ya kita buat pakliran yang padat, wayang 2 jam, 2,5 jam gitu kan. Terus siang hari nggak apa-apa. Itu ya Mas Andi ya. Jadi kita nguri-uri wayang, kita buat konten kali ini yang dengan lama kita tidak konten ya, mudah-mudahan dapat memberikan berulang-ulang saya katakan kasanah budaya ya, karena ini budaya warisan leluhur. Kita uri-uri, kita urep-urep, kita kembangkan, semoga wayang tidak punah. Mungkin kan itu ya Mas Andi. Masih ada lagi udah ya, nanti lain kali disambung dengan tema yang lain seputar wayang kulit gitu ya. Ya maksudnya ya Mas Andi ya. Ya. Itu pemirsa, kali ini konten yang kami sajikan tentang seputar masih budaya tradisi wayang. Ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.